Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah pada hari kelima di bulan suci Ramadan saya bisa bertemu dengan beberapa nayagawa yang dakwah yang tentunya akan memberikan sebuah cerita inspirasi terkhusus dalam bidang pendidikan. Singkat cerita, namanya sebut saja Teddy. Beliau adalah putra asli Cicalengka yang memiliki pengalaman yang cukup menarik. Yaitu dengan keterbatasan ekonomi, beliau mampu memenuhi atau melaksanakan pembelajaran, menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Padahal jika dilihat dengan secara syariat, ayahnya merupakan seorang tukang parkir dan tukang asongan, tapi dengan semangat dan perjuangan seorang Teddy, dia bisa menyelesaikan kuliah dengan nilai yang sangat memuaskan. Baik, pemirsa, kita langsung saja panggil narasumbernya, yaitu Teddy Rahmat Nugraha. Kela. Iya saha ngaranna ieu? Abi, jain Abi mah. Maaf teman-teman, kesalahan teknis. Seharusnya bintang tamu pada hari ini Teddy Rahmat Nugraha. Pernah Abi dipanggil tadi jain sudah. Iya, dan naon sih mau cai? Tajil. Astagfirullah, karek lagi jam 3 asar itu. Diam dulu. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ican, tapi dah we tadi ada nuhur tadi mah. Makanya yang dakwah ngagodieun. Ulang. Teu meunang. Maaf pemirsa. Aduh, mohon maaf iklan sebentar. Mangga panggil tadinya ka dia. Tadi wae. Ted, yuk, Ted, ma, iya di sauran ya. Ngapain tadi lah? Nah, gaman Kang Teddy. Alhamdulillah pemirsa, ini adalah Teddy Rahmat Nugraha ya. Beliau asli orang Cicalengka. Ya, sedikit berbincang-bincang ya mengenai perjalanan Teddy, bagaimana latar belakang kehidupannya dan bagaimana Teddy bisa menempuh pendidikan sampai lulus di perguruan tinggi negeri ya yang ada di Kota Bandung. Nah, sebelum dilanjutkan, acara ini disponsori oleh Samira Travel. Umroh duluan, bayar belakangan. Solusi umroh keluarga Anda. Mantap. Baik pemirsa, namanya adalah Teddy Rahmat Nugraha. SD-nya di Cicalengka, SMP-nya di Cicalengka, SMA-nya di Cicalengka. Baik. Teddy ya. Waktu kecil nih, pernahkah tersirat ketika SD Teddy akan melanjutkan ke perkuliahan gitu, bisa kuliah, bisa lulus begitu? Apakah pernah tersirat semenjak tadi waktu kecil? Sebetulnya waktu kecil itu tidak ada bayangan sama sekali ya, ingin ya buat melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Emang pada dasarnya ketika waktu kecil itu yang penting sekolah terus beres terus membantu orang tua gitu. Prinsip saya sebetulnya itu. Nah, alhamdulillah ketika lulus SMA ada rezekinya, ya saya bisa meneruskan ke perguruan tinggi negeri. Nah, ini kan Teddy itu masuk ke perguruan tinggi negeri dengan mengambil jurusan seni ya? Ya, seni Sunda ya? Musik ya. Seni musik, musik bambu. Nah, itu bagaimana ceritanya bisa memilih jurusan tersebut? Padahal kan banyak. Ya. Banyak jurusan itu kan, ada jurusan seperti misalnya olahraga ya, jurusan teknik ya, dan lain-lain gitu. Kenapa Teddy memilih jurusan seni gitu? Jadi pada awalnya itu tahun 2017 ya tepatnya ketika saya beres lulus SMA gitu lagi. Awalnya saya mencoba daftar ke UPI awalnya. Karena saya dari SMA kan suka seni gitu ya, suka ikut ekskul seni dan lain-lain. Saya coba daftar ke UPI jurusan seni musik gitu. Ketika waktu dia tes tahun 2017 itu kebetulan belum rezekinya gitu, belum masuk. Nah, saya mencoba lagi di tahun 2018. Berarti pernah pending 1 tahun? Ya, pernah pending 1 tahun karena tidak masuk di UPI gitu. Terus saya ada teman yang di Cicalengka juga, beliau juga kuliah di ISB Bandung gitu, dan menyarankan saya untuk masuk ke ISB Bandung pada tahun 2018.
Nah, Itu melalui jalur mandiri atau apa? jadi awalnya saya mengikuti dulu SNMPTN, terus sudah lolos, SBMPTN tidak lolos, dan mandiri. Oh, mandiri. Ya. Jadi setelah beberapa mengalami kegagalan, Ya. tapi tadi tidak langsung menyerah begitu saja. Ya, tidak langsung Mencoba menyerah. lagi, mencoba lagi. Ya. Hebat ya, keren. Nah ini ya, saya sangat menyukai prinsip Teddy karena Teddy itu tidak mudah pantang menyerah walaupun sudah mengalami beberapa kegagalan. Tapi terus dia mencoba dan akhirnya dia lolos ya walaupun melalui jalur mandiri. Nah, katanya tadi juga mendapatkan beasiswa ya? Ya, mendapatkan beasiswa ketika sudah menginjak semester 2. Jadi awalnya ketika masuk mandiri itu bayar dulu awalnya. Nah setelah masuk semester 1 dan semester 1 beres, lalu pas menginjak ke semester 2, alhamdulillah mendapatkan beasiswa bidik misi. Nih coba bisa diceritakan sama pemirsa jarak waktu yang ditempuh Teddy dari rumah menuju kampus kurang lebih berapa jam untuk satu kali perjalanan? Kurang lebih satu kali perjalanan 1 jam ya. Karena saya dari Cicalengka dan kebetulan kampus saya juga di Bandung itu di Buah Batu ya. Jadi memakan waktu 1 jam. 1 jam. Ya. Jadi begini ya. Jadi yang pertama kan Teddy memiliki beban biaya kuliah ya. Ya. Karena di semester awal itu tadi pasti harus bayar normal seperti mahasiswa-mahasiswa yang lain karena belum mendapatkan beasiswa. Kemudian di samping itu untuk biaya akomodasi perjalanan tentunya ini kan akan lumayan cukup menyita uang ya. Kemudian uang jajan, uang makan dan lain-lain. Sementara mohon maaf ya tadi katanya tadi juga pekerjaan ayah tadi itu pernah dagang asongan di Cicalengka, betul? Iya, di warung pete itu. Nah, apakah memungkinkan untuk memenuhi biaya kuliah Teddy di Bandung gitu ya? Ya, jadi pada saat itu ketika pending 1 tahun, kebetulan saya juga menyambi kerja gitu ya. Menyambi kerja, jualan manisan buah, seperti manisan jambu air yang kayak gitu dijual di sekolah-sekolah dan di jalan gitu bareng sama si bapak juga. Ketika si bapak parkir saya jualan juga gitu di jalan kebetulan ketika pending 1 tahun itu, dan alhamdulillah kekumpul uang dan bisa melanjutkan kuliah. Jadi tadi waktu 1 tahun tidak kuliah itu pernah jualan asongan. Ya, jualan menemani ayah untuk mengumpulkan biaya kuliah. Luar biasa ya. Ada pepatah Arab yang mengatakan manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka keinginannya akan tercapai. Jadi kita jangan berkecil hati dengan keterbatasan yang kita miliki, ekonomi kurang. Tapi kita memiliki cita-cita. Wujudkan cita-cita dengan kesungguhan yang kita miliki. Insya Allah ada niat pasti ada jalan. Allah akan memberikan solusi melalui hambanya yang terus-menerus istiqomah berdoa dan berikhtiar. Contohnya adalah Teddy. Ya, ini sangat menarik ya, sangat menarik dan mudah-mudahan menjadi motivasi. Tadi ya, kan begini, ayah bekerja serabutan ya, parkir, kemudian dagang asongan. Bagaimana nih tanggapan ayah Teddy ketika mendengar Teddy mau lanjut kuliah? Apakah mendukungnya atau entong kuliah? Bapak mau bisa mentuan ngebiayaan di sana gitu ya. Kebanyakan orang kasusnya seperti itu. Kalau tadi gimana tuh? Jadi pada awalnya itu si bapak itu jadi kaget awalnya ya. Oh ini bukan pengen kuliah. Kaget. Karena mungkin dari dalam pikiran beliau ada biaya dari mana gitu ya kan. Tapi di sisi lain saya juga bilang ke si bapak, Pak, saya itu selama ini nabung sekian. Oh ya udah, kalau kamu ada uang sendiri mah silahkan, itu mah mau kuliah juga gak apa-apa. Ini paling bapak cuma bisa bantu segini. Nanti kalau sudah masuk bayar bulanan semesternya itu silahkan kamu aja yang nentuin. Jadi udah masrahin. Jadi orang tua setuju aja. Setuju aja. Mendukung anaknya untuk melanjutkan kuliah. Ya. Begitu. Nah kan sebelumnya juga kan waktu SMP SMA itu ada ada kontribusi orang tua menyarankan kamu sekolahnya harus di sini di sana ya, pernah seperti itu. Pernah disarankan juga. Disarankan. Tentunya kalau nggak salah ya tadi waktu lulus SMP itu kan mau melanjutkan kuliah di SMKI. Iya, tadi SMKI. SMKI jurusan seni ya, karawitan. Namun
karena tergendala di Kendala biaya juga sih. Biaya juga, Iya, biaya ya. juga. Jadi kata bapak ya udah di SMA PGRI lagi gitu. iya PGRI yang dekat lagi. gitu ya. Biar terawasi gitu. Ya biar terawasi. Ya itu ya. Tapi ini ada bagusnya juga nih ya. Kebanyakan orang tua kan memberikan solusi ya. Ini mah bukan kebanyakan orang tapi sebagian orang tua. Iya, sebagai orang tua. Nah, ketika anaknya mau melanjutkan sekolah, nah bisa ke sekolah yang B gitu ya, Ya. ternyata mahal. Nah, sebagian besar dari mereka memberikan solusinya, udah kamu jangan sekolah saja. Ya udah mending kerja aja, nemenin bapak bantu-bantu orang tua, biasanya seperti itu. Ya. Tapi ini luar biasa loh, orang tuanya Teddy. Orang tuanya Teddy ketika Teddy ingin sekolah ke SMKI, Ya. kemudian biayanya itu relatif cukup mahal ya untuk Ya. Teddy. Ya. Tapi justru orang tua Teddy memberikan solusi yang lain, gitu ya. Ya, Memberikan solusi yang lain, pilihan yang lain. Pilihan yang Udah, lain. daripada kamu tidak sekolah, ini ada sekolah yang lain gitu ya, sekolah yang harganya bisa terjangkau lah. terjangkau gitu ya Iya. oleh orang tua. Ini bagus sekali ya. Artinya apa? Dimanapun kita sekolah itu sama saja ya Iya. untuk belajar. Jadi jangan sampai kita putus sekolah, Nah, iya. gitunya luar biasa. Nah, lanjut tadi ke pertanyaan yang tadi mengenai perjalanan kuliah selama 1 semester. Teddy membiayai dengan hasil dari nabung itu. Ya, dari nabung itu. Itu gimana tuh bisa mengumpulkan uang, kemudian bisa menabung, menyimpannya sehingga dimasukkan untuk pembiayaan kuliah. Ya, jadi awalnya ketika berjualan itu kan dari dalam setiap hari itu perharinya keuntungannya kadang 25.000 atau 50.000. Nah, setiap harinya saya sisihkan 10.000 perharinya gitu. Kayak 10.000 hari dulu 40.000 ke mana? Kan buat modal lagi gitu, buat jajan kan gitu. Karena kan waktu itu cuma pendapatannya dari situ gitu. Tapi belum terjun ke dunia seni. Waktu itu belum. Oh belum. Ya, Belum bisa nambah keyboard. belum bisa nambah, paling sama teman-teman aja cuma main band kayak gitu kan, karena dari SMA juga senang band-bandan gitu kan. Jadi belum menghasilkan uang dari seni. Menghasilkan uang dari seni gitu. Jadi penghasilan itu satu-satunya dari dagang Dari asongan. dagang asongan dulu itu. Itu gimana tuh bisa terjun ke dunia asongan? Awalnya karena lihat si bapak ya di jalan, dan kebetulan belum ada kerjaan yang menghasilkan, ya udah ikut aja gitu awalnya. Terus kayak si bapak nyaranin, udahlah jualan ini weh manisan buah. Nah biasanya ya, kalau manusia khususnya pemuda udah mengenal uang, itu sudah suka melupakan pendidikan. Iya, sudah lupa. Misalnya begini ya, saya punya teman tuh ya, Iya. dia pas cuti kuliah kerja di salah satu perusahaan. Ternyata dia udah kenal nih, punya uang tuh enak begini. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak kuliah, Iya. untuk melanjutkan kerja saja begitu. Tapi kenapa Teddy itu? Selama setahun itu kan bukan waktu yang sebentar ya, Iya. 1 tahun lama. Teddy bisa menghasilkan uang lumayan ya, sehari bisa mendapatkan 50.000, 25.000. Ya. Itu gimana tadi bisa konsisten dengan niat dan cita-cita tadi untuk terus lanjut kuliah? Awalnya kan saya sering main tuh sama teman saya yang kuliah di ISB gitu ya. Dari awal dari nongkrong gitu. Terus ngobrol-ngobrol kan teman-teman saya udah ada yang masuk kuliah di ISB sebagian gitu. Pas nanya-nanya kayaknya kuliah seru gitu ya. Awalnya kan karena seru gitu. Seru karena di ISB banyak cewek cantik. Kuliah bareng dengan jodoh. Maksudnya seru dalam arti suka latihan atau berkesenian atau apa gitu. Jadi saya pengen gitu awalnya dari sana gitu. Pengen lihat ketika ke rumah teman saya, lihat lagi latihan, lagi ada yang nari atau apa. Jadi ada yang baru gitu di dalam diri saya. Jadi pengen berkesenian kayak gitu awalnya. Tapi pernah nggak ada dogma atau pengaruh dari luar? Misalnya Ted, geus mana mah tong kuliah, geus mending kene gawe weh. Ada. Oh iya, ini ada cerita lagi. Itu mah dari saudara saya. Oh saudara. Saudara dari bapak, dari bibi. Ketika setiap lebaran kan, pas lebaran waktu itu pas saya pengen makan kue nastar bukan? Itu bukan. Jadi kadinya. Maksudnya. Ya jadi pas lebaran itu kan ditanya, cenah baru lulus sekolah, ya baru lulus sekolah. Gimana kalau kerja aja di pabrik? Sempat ditawarin, jadi saudara bapak saya kan di Batu Jajar gitu ya, saudara-saudaranya menawarkan coba kerja aja di pabrik, di sini, lumayan gajinya UMR dan lain-lain.
Tapi dalam diri saya gak tertarik gitu Oh kalau saya kerja pasti bakal Lumayan Ya. uang mah yo sekian juta kan ya. emang secara keuangan emang bagus, tapi kan secara kehidupan bakal stuck gitu. Kalau di publik ya udah we gitu, Udah we statis gitu ya. ya, gak ada hal baru gitu Ya, kan. betul. Makanya saya mah sahur ini mah kasih nekat lah gitu, nekat Ya, ini mah nekat. gitu. Jadi teguh dengan pendirian. Ya. No, saya tak tergoda. Saya mau kuliah saja. Awal mah nyanyi padahal gue mah udah deui. Wah, kualat ya. Kualat Kalau nolak kan nanti gak enak juga jadi Jadi begitu gak tadi enak mah. gitu. Mohon siap. Apa hati apa? Wah, wah. Kalian juga bisa nonton semuanya. Wah, di kan. Tapi Nah, terus tadi ya udah satu tahun kemudian mencoba daftar SNPTN, SBMPTN, Ya. gagal. Pernah frustasi nggak? ya awalnya kesel itu keselnya teh pas 2017 pas di UPI itu mulai wah SN sama SBM gak keterima gimana ya. Nah itu emang Oh, jadi awal itu ya planning pertama itu kuliah di UPI. ya di UPI Di musik, bukan di ISBI. Di musik bukan di UPI. Karena pada waktu itu tadi belum tahu ya ada ISBI ya. ya kurang tahu gitu. Nah, kurang tahu ya. Tahunya kan di UPI karena kebetulan guru saya juga di UPI, lulusan UPI gitu. Emang awalnya agak kecewa lah gitu. Emang kecewa, bener pisan pengen kesana banget gitu kan. Ini gak ada belum ada rezekinya gitu di sana. Oh, pilihan pertama UPI. Di UPI Seni musik. Seni musik. Nah. Ya. Sudah nggak keterima gitu, ada bocoran dari teman. Ya dari teman-teman dari ISBI. Kemudian kuliah di sana Udah di sana lewat jalur mandiri. jalur mandiri. Tapi gimana nih? Biasanya kan kalau kita mau dapat bidik misi itu, yang pertama harus lolos dulu bidik misi. Tapi tadi bisa mendapatkan bidik misi di semester setelah semester 1. ya setelah dari kuliah. Itu gimana tuh? Nah awalnya emang dari ketika lulus sekolah itu dari sekolah itu ada program pendaftaran bidik misi jadi persyaratannya gitu. Oh, sudah ada. Sudah ada. Jadi saya sudah memasukkan data diri dan lain-lain. Tapi belum dinyatakan lolos waktu itu karena belum ada PTN yang menerima gitu kan. Nah untungnya bidik misi itu hanya berlakunya 2 tahun. Jadi tahun yang baru lulus sekolah sama tahun depan. Oh iya, begitu. Gitu. Berarti masih ada satu kesempatan ya. Kesempatan. Belum expire ya. Ya, belum expire. Masih ada kesempatan untuk mendapatkan bidik misi. Nah, kan selama 1 tahun itu Teddy menggunakan uang sendiri ya untuk kuliah, Ya, untuk biaya perjalanan. Ya, buat makan. Ngekos nggak? Enggak. Oh, nggak ngekos. Saya pulang pergi. Jadi awalnya itu ketika awal semester karena belum ada motor, jadi pakai kereta awalnya tuh. Oh, pernah naik kereta Ya, api, kereta PP dari Caleka turun di Cikudapati naik angkot ke kampus gitu dan pulang pergi awalnya gitu. Iya. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Teddy bisa mendapatkan beasiswa bidik misi? Jadi pada awalnya setelah semester 1 kata dosen itu dan dari pihak BAK itu kalau di sekolah mah TU lah. Ya. Itu kalau nilai IPK yang di atas 3,5 bisa mengajukan bidik misi yang punya bidik misi. Kebetulan saya punya bidik misi waktu itu teh. Saya daftarkan, ajukan dan alhamdulillah ACC gitu. Untuk semester selanjutnya dan semester 1 itu diganti UKT-nya gitu. Jadi dikembalikan lagi. Yang tahun sebelumnya? Ya yang dari Ketupatian Teddy. Aduh, bener si Teddy ya. Atuh duit anu nabung Asia tina jualan manisan teh. Dicokot deui. Iya. Eta moal pabalik kereta eta. Ente alhamdulillah kopi meserkeun Supra. Kopi meserkeun Supra. Jadi sejarah nama motor Supra teh tina manisan ya. Sabenerna mah duit manisan buat teh lain jang kuliahnya. Yang beli Supra gitu. Secara tidak langsung gitu. Tapi yang kedua Hebat ya. Hebat. Nah ini ya, sekali berenang 1000 pulau kulalui. terlampaui. Benar hebat ya tadi dengan niat baiknya ingin mengenyam pendidikan ya, ingin belajar. Pantesan ada kalimat utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun negeri Cina. Saking jauhnya tapi kita dianjurkan untuk mencari ilmu, berarti di sana membutuhkan perjuangan gitu ya, Nah, tadi ya, ketika tadi mendapatkan uang pengganti
dari biaya-biaya sebelumnya yang sudah terbayarkan itu dibelikan motor Supra. Jadi asalnya naik kereta jadi naik motor gitu. Kan biar lebih irit lagi. Iya benar, cerdas ya, cerdas. Iya. Itu setelah berlanjut tadi nggak ada kepikiran buat ngekos gitu. Awalnya kepikiran, tapi ketika melihat kebutuhan ketika ngekos lebih tinggi kan dijumlahkan, lah mending pulang pergi gitu. Lebih. Jadi otaknya bermain bisnis. Jadi pemasukan. Karena kalau misalkan kalau ngekos kan harus makan di luar gitu kan, harus pengeluarannya lebih lagi. Kalau Lebih misalkan banyak, pulang ya. pergi kan kalau malam sama pagi bisa makan di rumah gitu. Benarnya Tinggal makan siang jadi doang tadi gitu. itu sebetulnya jiwa seninya ada dan jiwa bisnis juga muncul. Dia menghitungkan pemasukan sekian, pengeluaran sekian, sehingga latihan kuliah teh boga suprapit. Nah lanjut nih, katanya tadi juga ini ya belajar keyboardnya setelah kuliah. Sebetulnya kalau dasarnya dari eskul juga udah bisa, tapi mulai masuk ke dalam industri wedding gitu, hajatan itu setelah kuliah. Jadi can payu karena duit lah gitu ya. Ya. Jadi Itu jadi ternyata pas kuliah teh payu karena naonnya beasiswa menang, keyboardan jadi payu dinu hajat. ya alhamdulillah. Luar biasa tiap satu dan minggu tadi sibuk ya manggung terus. Ini berkahnya dari kuliah gitu ya, dari kuliah. Jadi bisa payu manggung di orang. Alhamdulillah keluarga eta artos pemerintah. Beasiswa semester 2, alhamdulillah hanya kayak gini gitu. Jadi beasiswa bidik misi itu tidak hanya UKT gratis, tapi kita dikasih uang jajan juga gitu. Nasi uang jajan itu teh dibeliin keyboard. Nah, iya, cerdas. Soalnya kan kebutuhan buat kuliah dan buat nambah gitu kan. Pada saat itu teh teman-teman saya juga udah mulai ke hajatan gitu kan. Ya saya juga pengen gitu. Pengen ya. Jadi gimana caranya? Pas cek saldonya, iya duit living cost cukup nih untuk beli keyboard, dibelikan Iya. gitu nya. Orang lain mah itu dikasih orang living cost buat kosan, buat kosan ya, buat makalah ya. Ini mah digolangkeun. Aduh keyboard. Hebat ya, pemirsa. Ini sangat menginspirasi kaum muda ya, yang menginginkan kuliah itu justru harus ditunjang dengan kecerdasan. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa membaca situasi dan kondisi. Begitu ya, seperti tadi Rahmat Nugraha yang tadinya serba berkekurangan dalam hal ekonomi, tapi dia mempunyai keinginan untuk kuliah, sehingga dengan berbagai macam rintangan, godaan, beliau konsisten dengan cita-citanya, yang pada akhirnya beliau sukses gitu nya, jadi kabeli naon. Kuliah gratis, coba motor suprapit kabeli, coba keyboard kabeli, tidak naon. Sebetulnya modalnya bukan dari pemerintah, modalnya adalah dari diri sendiri, dari kemauan, gitunya. Sing sano kayaknya pasti bakal pareng. Ya. Terus begini Ted, kan kalau bidik misi itu mahasiswa yang memiliki mahasiswa yang dipilih mahasiswa yang mendapatkan beasiswa bidik misi itu kan mempunyai tuntutan untuk aktif di kampus, seperti ikutan himpunan tentunya itu kan akan menyita banyak waktu. Betul. Bagaimana tadi membagi-bagi waktu tersebut? Nah, ketika awal masuk kuliah semester 1 itu kebetulan saya udah ikutan himpunan mahasiswa musik bambu udah ikutan, terus kebetulan BEM juga ikutan semester 1, 2 sampai 3. Ya alhamdulillah aktif gitu. Bisa membagi waktu ketika kan kalau di ISB itu biasanya kuliah itu pagi sampai siang biasanya jadwalnya. Kalau sore ke malam itu biasanya buat himpunan gitu. Atau minang ngenong di kampus. Minang ngenong. Jadi kosannya dijadikan dia. Jadi kampus ngenong teh di sekre. Di sekre himpunan buat gitu. Mesti iya. Kadang ngekos. Lain dia kerama motor, batian motor, ya banding sekre jadikan kosan. Ya. Jadi itu dulu sampai semester 3 dan semester 4 ke 5 itu Covid kalau nggak salah. Itu waktu-waktunya Covid. Ya, dia di rumah karena online kan waktu itu. Nah, iya Ted. Tadi membelanjakan uang dari bidik misi untuk beli keyboard. Kemudian tadi gunakan untuk manggung.
Nah, gimana tadi bisa payu manggung di onang kuno hajat gitu. Ya, Bisa awalnya ngahasilkeun duit. karena kenalan teman-teman gitu kan yang dari, jadi tidak hanya dari satu jurusan, jadi kenalan sama jurusan karawitan, sama jurusan teater, sama jurusan tari. Alhamdulillah membangun relasi itu, jadi suka diajakin gitu. Kalau misalkan Penari gitu diajak. bisa ngadangdut tuh, ayo. Dangdutnya alhamdulillah. Masih ingat nggak nominal pertama yang Teddy pernah terima dari hasil ngiboran? Berapa rupiah tuh yang Teddy dapatkan? Awalan tuh 25.000. 25.000. 25.000 itu mah ketika lagi awal jadi awal Rabu itu ketika acara Agustusan. Agustusan. Ya, Agustusan. Acara Karang Taruna gitu, pengen dangdutan. Awalnya itu masih awal gitu, masih awal main keyboard gitu. Belum keyboard udah ada tapi kayak lagu-lagunya itu belum ada, belum lengkap, belum prestis. Kela. Di amplopan teh. Gitu nuhunnya gitu. Tapi bersyukur ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi karena tidak akan kita mendapatkan uang yang sekian juta kalau kita tidak bermula dari uang yang kecil-kecil dulu. Karena di sanalah merupakan sebuah pembelajaran bagi kita supaya kita rajin bersyukur. Nah, intinya terbiasa dengan mendapatkan uang yang nominalnya kecil. Ketika kita mendapatkan uang yang nominalnya besar, kita akan semakin bersyukur dan bersyukur. Ya, gitu. Gitu ya, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan kenikmatannya. Barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, maka azab Allah sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Tadi ada nggak pesan yang ingin disampaikan untuk para pemuda-pemudi, untuk adik-adik kelas ya, untuk mereka yang sekarang ingin melanjutkan kuliah, melanjutkan pendidikan, tapi terhalang dengan kondisi ekonomi yang serba minimalis, serba kekurangan. Coba ada nggak kata-kata yang ingin disampaikan supaya mereka termotivasi? Ya, kalau pesan-pesan dari saya itu, kalau misalkan kita punya suatu keinginan mau kuliah dan lain-lain, jangan melihat orang tua kita bisa membiayai kita atau tidak, tapi melihat dari kemampuan kita atau skill kita yang bisa kita gunakan untuk mencari uang. Apakah skill kita misalkan bisa membuahkan hasil jadi sebuah jadi materi gitu ya. Jangan mengandalkan orang tua gitu. Memang sih kebanyakan anak-anak sekarang itu melihatnya si bapak mah demelan kiki, tapi jangan melihatnya seperti itu. Jadi kita dulu yang usaha, lalu kita juga nanti yang akan menghasilkan dari buah usaha itu gitu. Ya, betul ya. Saya juga jadi teringat nih sebuah kata mutiara dari guru saya. Orang hebat itu bukan dia yang mengatakan ini bapak saya, tapi yang disebut orang hebat itu inilah saya. Bilangnya kebanyakan kan orang membanggakan kehebatan itu karena orang tuanya hebat. Iya, bilangnya gitu. Padahal ya orang yang hebat itu adalah ketika dia bilang bahwa inilah saya. Dia percaya dengan kemampuan sendiri. Percaya diri intinya. Betul begitu ya, percaya diri. Nah, kemudian apakah Bapak ketika Teddy kuliahnya mendapatkan beasiswa, kemudian batian motor Supra, kemudian dapat kebeli keyboard, gimana tuh perasaan atau tanggapan dari Bapak dan Mama? Ya, tanggapannya jadi bersyukur gitu ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya juga Egin ketika saya dapat beasiswa itu udah los gitu dari orang tua, maksudnya nggak minta lagi ke orang tua gitu untuk jajan dan lain-lain, bisa sendiri gitu. Di sana ya orang tua juga bangga gitu, jadi ya secara tidak langsung sudah meringankan beban mereka gitu. Katanya tadi juga sambil kuliah sambil ngajar juga ya? Ya, di SMA PGRI. Di SMA PGRI. Di alma mater waktu SMA. Ya, jadi kebetulan lain dia. Jabaning tina bidik misi, jabaning tina nabeh, jabaning gajian di sekolah. Bokeh berlipat-lipat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sampai sekarang ya fokus mengajar di SMA ya. Ya, alhamdulillah ya. Nabeh berjalan, kemudian berkesenian juga berjalan. Makanya dari tahun 2022
saya mulai merekrut Teddy menjadi Yaga Wayang Dakwah karena saya ini ya suka dengan prinsip Teddy dan keurutan Teddy. Gitunya, Teddy itu bersungguh-sungguh dalam menggapai keinginannya, gitunya. Dan dia juga soleh, rajin sholat, rajin menabung, rajin baik kepada murid. Ya. Mau murid anu mana? Lu istri nu pameget. Nah, terakhir nih. Iya, iya. Mudah-mudahan ya keluarga, saudara menonton di sini ya bisa mengucapkan kata-kata apa, terima kasih atau apa kepada mama bapak atau kepada semua keluarga yang di sini atau kepada teman-teman yang bisa menjadikan Teddy seperti ini. Ya. Ini kan kurang lebihnya ada peran dari mereka juga. Ya. Apa yang akan Teddy katakan kepada mereka? Ya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tentunya yang sudah mengurusi saya, menyekolahkan saya gitu. Terus yang kedua, saya juga terima kasih kepada guru saya. Kebetulan Pak Barnet ya, guru saya dari sekolah gitu. Pak Barnet Kareus. Ya, Pak Barnet Kareus yang sudah ya mengajari saya di bidang musik gitu ya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman saya yang baik kepada saya waktu itu. Saya masih ingat ketika saya sedang kesusahan dan saya kasbon kepada mereka. Terima kasih yang sudah memberikan saya kasbon waktu itu ya. Dibayar tuh ya kasbon. Dibayar langsung. Pas bidik misi dibayar. Iya, kasbon lu kamari. Kalau gitu langsung dibayar. Ya saat ya duit bidik misi. Iya. Kalau kasbon kan. Ya gitu intinya. Terima kasih semuanya pokoknya. Ya, terima kasih untuk orang-orang yang sangat penting bagi Teddy ya. Teddy bisa seperti ini. Ini ada pengaruh juga ya dari beberapa orang-orang hebat di luar sana yang memotivasi Teddy, yang membantu Teddy sehingga Teddy bisa lulus kuliah dengan nilai yang memuaskan. Kemudian Teddy juga bisa memajukan jenjang karirnya di dunia seni dan pendidikan. Mengajar di salah satu sekolah di Cicalengka. Itu mungkin obrolan-obrolan bersama Yaga Wayang Dakwah. Mudah-mudahan ini menjadi cerita inspirasi untuk kaum muda. Jangan patah semangat, apalagi kalian memiliki keinginan dan cita-cita ingin menempuh pendidikan yang tinggi. Ayo, gapai cita-citamu. Ada sebuah kata mutiara, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit di angkasa. Digantungkannya harus di atas langit di angkasa. Setidaknya jika gagal itu akan jatuh di antara bintang-bintang. Cita-cita boleh tinggi, tapi tetaplah kita berpijak pada bumi, artinya berpijak pada kenyataan ya. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi, jika ada request atau yang ingin ditanyakan boleh kalian ketik di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe juga, di like and comment channel YouTube Ginanjar Waida TV. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.